Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Diang Reto, tempat kita ngobrol santai tentang finansial, perencanaan masa depan, dan segala sesuatu yang sering kita anggap remeh. Sampai akhirnya ini bisa jadi masalah buat kamu. Nah, hari ini kita akan bahas satu topik yang sangat penting, yaitu harta waris yang malah jadi beban. Kok bisa ya? Nah, kita akan kupas bareng, dan pasti kita sering mendengar istilah bahwa dapat warisan hidupnya jadi enak. Namun faktanya di banyakkan kita lihat di lapangan, banyak keluarga yang justru kelimpungan setelah orang tuanya meninggal dunia. Kenapa ini terjadi? Karena mereka nggak siap sama yang namanya biaya waris. Contohnya gini deh, jika ayah kalian ternyata meninggalkan harta rumah, tanah, atau usaha, sebenarnya bagus dong. Tapi tunggu dulu. Begitu warisan itu mau dibagi atau dipindahkan ke ahli waris, ada sederet biaya yang harus dibayar. Pertama adalah pajak waris, 2 biaya notaris, 3 administrasi, dan bahkan bisa ada utang yang belum lunas. Dan semua ini tentunya butuh biaya tunai. Masalahnya dari mana uangnya? Kalau semua warisan adalah bentuknya aset, bukan uang cash. Akhirnya banyak keluarga yang terpaksa harus jual aset dengan harga murah. Daripada dia harus nunggak pajak dan mungkin kan ada denda, ya dijual aja lah cepat-cepat, meskipun jauh di bawah harga rata-rata atau harga pasaran. Sebenarnya ada banyak contoh nyata yang mungkin kalian juga pernah dengar, bahkan mengalami. Misalnya, sebuah keluarga punya rumah warisan di lokasi yang strategis. Nilai pasarnya bisa sampai dengan 2 miliar. Tapi karena harus bayar pajak dan biaya administrasi ratusan juta dalam waktu yang cepat, mereka akhirnya harus menjual rumah itu cuma di harga 1,5 miliar. Kebayangkan? Harusnya dia tidak kehilangan 1,5 miliar karena memang harus dijual dengan orang yang siap bayar cash, yang akhirnya terpaksa. Karena kenapa? Karena nggak ada persiapan untuk biaya waris. Dan ini bukan kasus langka. Banyak kejadian kayak gini, terutama di keluarga yang mengandalkan aset secara fisik sebagai warisan. Lalu, gimana nih solusinya? Sebenarnya sederhana sekali sih. Siapkan aja biaya waris sejak sekarang. Dan salah satu cara yang paling efektif adalah asuransi jiwa. Nah, kenapa nih asuransi jiwa? Saya harus bahas lagi. Karena pertama adalah payout dalam bentuk tunai. Jadi, kalian nih, teman-teman nih, bisa langsung dipakai untuk bayar pajak waris dan administrasi nanti untuk anak-anak kalian. Yang kedua adalah lebih hemat daripada harus jual aset murah di saat terdesak. Dan yang ketiga, tentunya memberikan ketenangan untuk keluarga. Jadi mereka yang mungkin nggak perlu lagi pusing cari dana dadakan, misalkan, gampang kan artinya dengan asuransi ini. Nah, dengan kamu punya premi asuransi jiwa yang terjangkau, kamu bisa punya uang pertanggungan 500 juta atau bahkan 1 miliar. Saat kamu tiada, uang ini bisa dipakai buat biaya waris. Jadi, rumah, tanah, atau usaha yang kamu tinggalkan tetap bisa dimiliki keluarga tanpa harus dijual buru-buru. Intinya, warisan yang baik itu bukan cuma soal beberapa banyak aset yang ditinggalkan, tapi juga seberapa siap keluarga untuk menerimanya. Kalau kita mau mewarisi rumah, tanah, atau bisnis, pastikan juga mewarisi solusinya untuk biaya waris dan asuransi jiwa. Bisa jadi salah satu cara paling efektif dan praktis adalah Anda memiliki asuransi jiwa. Jadi mulai sekarang, jangan cuma mikirin mau ninggalin apa, tapi juga mau nyiapin bagaimana biayanya. Jangan sampai niat baik kita malah bikin keluarga kerepotan. Tetap cerdas finansial dan jaga masa depan keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.